Halo semua, perkenalkan kami dari Program Studi Informatika Fakultas MIPA Universitas Udayana akan mempresentasikan final project mata kuliah pengantar pemrosesan data multimedia. Anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Pertama, saya sendiri atas nama Ika Dek Widiartawan dengan NIM 21085610992. Dan yang kedua, Gede Krisnawa Sanhya Wandana dengan NIM 21085610117. Yang ketiga, Ana Agung Ngurah Freddy Cakranegara dengan NIM 21085610997. Selanjutnya itu penjelasan kontribusi anggota terhadap hasil project. Yang pertama itu pembagian kontribusi IKD Widiartawan, membuat tahap processing, membantu membuat kode, dan membuat laporan. Dan yang kedua, pembagian kontribusi Gede Krisnawa Sandia Wardana, membuat web design, membantu membuat kode, dan membantu membuat laporan. Dan selanjutnya, pembagian kontribusi Ana Agung Ngurah Freddy Cakranegara, membuat nilai-nilai bobot TF-IDF dari data ulasan dan membuat laporan. Deskripsi umum aplikasi identifikasi sentimen atau identifikasi emosi yang dibangun. Final project dari mata kuliah PPDM pada semester genap tahun 2022 atau 2023 adalah membangun sebuah aplikasi identifikasi sentimen dari dataset bertipe teks dengan menerapkan konsep processing dan representasi data multimedia, dan juga aplikasi machine learning menggunakan tools bahasa pemrograman Python. Fitur utama aplikasi ini adalah melakukan pengecekan terhadap sebuah data atau beberapa data yang bertipe teks. Pada tahap selanjutnya, penjelasan coding dari fungsi-fungsi utama setiap modul untuk tahap processing. Setiap penjelasan fungsi harus diawali dengan penjelasan tugas utama atau tujuan dari fungsi, input dan output dari fungsi, penjelasan perintah-perintah yang ada pada fungsi dipilih yang penting saja, dan mengacu ke baris program. Berikut kodenya. Yang pertama itu saya menggunakan library from Flash import Flash, yaitu Flash adalah framework web untuk Python. Dan selanjutnya itu import NumPy, digunakan untuk berbagai operasi numerik. Dan selanjutnya itu import Pandas untuk mengelola data tabular. Dan selanjutnya itu import CSV untuk membaca format dataset. Dan selanjutnya import Matplotlib untuk membuat visualisasi data. Dan from Scanlan, dan from Scanlan model, from Scanlan feature extraction, from Scanlan import SVM, from Scanlan matrix. Dan selanjutnya itu ada import Matplotlib, sama seperti penjelasan yang di atas. Dan selanjutnya itu ada import Seaborn SNS, digunakan untuk mengatur skala ukuran font pada plot. Dan selanjutnya itu ada import RE. Modul ini untuk melakukan operasi-operasi seperti pencocokan pola, penggantian teks, dan pemisahan teks. Dan selanjutnya itu install Sastrawi dan form Sastrawi, form NTLK token size, dan from Sastrawi stemmer, dan form stemmer factory ini. Selanjutnya itu import dataset, yaitu dengan namanya review.csv. Berikut datasetnya ada sebanyak 831. Selanjutnya tahap processing. Yang pertama ini
Arti dari kode ini yaitu objek stemmer akan digunakan untuk memotong kata-kata dalam teks menjadi bentuk dasar atau kata dasar. Dan selanjutnya ini factory sama dengan stop word remove factory, yaitu objek stop word akan digunakan untuk menghapus kata-kata umum dalam teks. Dan selanjutnya pada kode bagian ini yaitu semua teks dalam kolom review dari data frame review diubah menjadi huruf kecil. Contohnya itu pada dataset sini. Contoh sini jahitannya sih rapi, jahitannya masih kapital, dan setelah dilakukan lower hasilnya itu seperti ini. Jahitannya itu J-nya kecil. Dan selanjutnya itu pada kode bagian ini x.replace artinya itu menghapus karakter new line atau \n dari teks dalam kolom review. Contohnya itu jika pada teks dataset, jika ada spasi yang banyak itu dikumpulkan ke atas dan menjadikan sebuah kalimat. Nah, selanjutnya itu di sini kode bagian ini menggunakan ekspresi reguler, semua karakter selain huruf dalam teks diubah menjadi spasi. Contohnya itu pada dataset kemejanya bagus banget dan isi emot seperti ini, dan itu diubah menjadi kemejanya bagus banget gitu ya. Dan selanjutnya itu pada kode bagian ini, pada bagian ini split membagi teks menjadi kata-kata. Contohnya itu pada kalimat yang pertama ini kemejanya bagus. Nah, itu dipisah menjadi 3 kata, yaitu kemejanya dan bagus. Selanjutnya itu menghapus karakter terakhir dari setiap kata dalam daftar kata-kata. Contohnya itu pada dataset pada bagus ini. Bagus dengan S-nya 3 setelah dilakukan proses yang tadi menghasilkan bagus dengan S-nya 1. Dan selanjutnya pada kode berikut menghapus kalimat yang hanya 2 huruf. Pada contohnya dataset di sini ini se word it. Se ini kan 2 huruf dan dihapus pada kode yang tadi dan menghasilkan bagus word. Itu aja yang dibaca. Selanjutnya itu pada kode bagian ini mengubah kata menjadi string. Contohnya itu kemejanya menjadi digabungkan kembali menjadi kemejanya. Dan selanjutnya pada kode bagian ini stop word remove menghapus kata-kata yang tidak perlu. Contohnya itu DL dan sebagainya. Dan selanjutnya pada bagian stemmer yang telah dibuat sebelumnya untuk memotong kata-kata dalam teks menjadi kata dasar. Contohnya itu kependekan jadi pendek. Dan selanjutnya hasil dari review yang telah di pre-processing. Hasilnya itu seperti ini. Dan selanjutnya itu penjelasan split the data into training and test set. Yang di sini itu dimana data training itu sebanyak 80% dan data testingnya sebanyak 20%. Berikut hasil dari kode yang di atas. Ini dan data tesnya sebanyak 20 ini. 1, 2, 3 action.
Uh, Halo semua, perkenalkan nama saya Anak Bung Rafredi Cakranegara, bisa dipanggil Bung Freddy dengan NIM 21085610997. Nah, di sini saya dapat bagian di TF-IDF. Nah, di TF-IDF ini saya menjelaskan terlebih dahulu di sini bagian ini itu ada mengimport sebuah modul yang diperlukan. Selanjutnya di bagian di sini itu membuat objek dengan menyebutkan max feature ini. Nah, di bagian 5000 dan max menentukan sebuah jumlah maksimum fitur kata yang diambil berdasarkan skor TF-IDF-nya. Dalam hal ini apa biasanya juga hanya 5000 fitur skor TF-IDF tertinggi yang akan dipertahankan. Nah, lanjut di bagian uh, di bagian review satu ini, nah di sini tuh menjelaskan melatih vektorisasi TF-IDF dengan memanggil sebuah metode fit. Nah, metode fit itu seperti ini. Fit pada objek TF-IDF. Ya, bagian sini. Nah, di sini untuk memberikan kolom review dari data frame. Nah, review sendiri ini sebagai input akan mempelajari kosakata dari teks ulasan dan menghitung skor TF-IDF untuk setiap kata-katanya. Lanjut di bagian review yang di sini itu, bagian sini itu mengkonversi teks ulasan pada data frame menjadi vektor TF-IDF dengan memanggil metode transform pada objek yang telah dilatih sebelumnya. Nah, seperti ini juga. Ini mengkonversi sebuah teks ulasan dalam data frame menjadi vektor TF-IDF dengan menggunakan objek yang sama dilatih sebelumnya. Ini akan menghasilkan matriks TF-IDF yang mewakili setiap ulasan dalam bentuk vektornya. Lalu, nah di sini juga ada hasil dari train ini. Nah, di sini itu hasilnya. Ya, juga di bagian sini. Nah, sudah memanggil dua itu untuk mendapatkan hasilnya. Hasilnya itu ada 664. Nah, di sini membandingnya itu 20 maaf 2086. Jadi ada hasilnya 167 dan juga 2086. Nah, di bagian feature selection ini bagian feature selection ini itu di G-square-nya. Nah, G-square ini itu ada 10%, 20%, dan 30%. Dan di bagian sini itu adalah mengimport data modul yang terlebih dahulu. Dan juga di sini bagian sini 01-nya ini untuk menentukan persentase fitur yang akan dipertahankan setelah seleksi. Nah, selanjutnya itu di bagian sini itu menghitung jumlah fiturnya. Ini juga itu membuat objek select base itu select base dengan menyebutkan metode uji C2 sebagai parameter dan jumlah fitur yang dipertahankan. Lalu lanjut di bagian sini 82.200. Nah, di bagian sini itu melakukan seleksi di bagian sini itu melakukan seleksi fitur pada matriks TF-IDF pelatihan dengan memanggil metode fit transform pada objek select base. Nah, tersebut metode yang akan menghitung skor G-square untuk setiap fitur dan memilih fitur-fitur terbaik berdasarkan skor tersebut.
Jadi bagian sini itu sendiri melakukan seleksi fitur. FDF itu pengujian dengan memanggil metode transform pada objek select base. Nah, hal ini dilakukan tanpa mempelajari ulang seleksi fitur. Jadi di sini Pak, nah di sini juga sebagai proses pelatihan. Nah, di sini hasilnya square. Nah, juga di sini SVC. Nah, di sini juga SVC-nya itu mengambil modul terlebih dahulu, mengimport, lalu membuat objek SVC-nya. Di sini juga ada melatih model dengan memanggil metode fit tersebut. Nah, untuk hasil itu seperti ini. Proses pengujian di setiap proses pengujian ini yang pertama ada mengimport data terlebih dahulu. Dan di sini juga ada mengecek akurasi prediksi. Nah, di sini itu untuk melakukan prediksi pada data pengujian dengan memanggil metode predik pada objek model atau model HVM dan memberikan matriks TF-IDF pengujian tes X. Nah, di sini tes X-nya itu bagian sini dan memberikan sebagai argumen sebagai argumennya, dan juga di sini membuat data frame. Lalu dan di sini itu adalah menghitung akurasi SVM. Ada 100 ini. Nah, ini itu menghitung akurasi modal SVM-nya. Dan juga di bagian sini itu untuk mengambil nilai akurasi yang dihasilkan dan membulatkannya menjadi satu angka desimal menggunakan fungsi round. Ini akan menghasilkan akurasi model SVM dalam persentase. Nah, di sini untuk kertasnya akurasi 80 20, dan sini tuh hasilnya juga itu ada nilai yang paling besar itu adalah 93,4. Nah, nilai akurasi ini presisi numerikalnya seperti sini. Itu mengimpor modul terlebih dahulu, mencetak judul laporannya, dan juga di sini itu mencetak laporan klasifikasi dengan memanggil fungsi klasifikasi report. Nah, bagian sini untuk hasilnya seperti ini. Nah, tes SVM-nya ini itu seperti dia tuh akan mencari hasil positif dan negatifnya, shift the trial model effector itu penyimpanan data trainingnya. Nah, pada cari parameter terbaik itu, dan di sini kita akan mencari parameter yang terbaik itu menggunakan chi-square dan parameter chi dengan i itu dan kernel dan gamma itu sama seperti tadi, rumusnya seperti di awal tadi. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, pada data frame-nya itu kan dia akan mencari di data frame terlebih dahulu, terus review menggunakan test X prediksinya itu. Nah, prediksinya itu 80-20 untuk mencari nilai presisinya itu perbandingannya. Nah, menggunakan round SVM akurasi. Nah, lalu ini C dan juga C dan kernel dan gamma. Untuk hasilnya itu seperti ini. Nah, untuk yang paling kecil itu C square itu ada sama dengan 0,1 parameternya, C sama dengan 10, dan kernel RBF itu ada gamanya itu 0,001 dan akurasinya yang didapatkan adalah 54,5. Lalu lanjut di bagian sini. Nah, C square yang paling besar itu adalah 0,1 dan parameter C sama dengan 10 dan kernel sama dengan RBF itu ada gamma 0,1 dan nilai akurasi yang terbesar itu adalah 93,4. Dari saya sekian, saya kembalikan ke yang melanjutkan presentasi. Sekian, terima kasih. Saya Gede Krisnawasan Dewanana dengan NIM 21085610017. Untuk selanjutnya, di sini akan penjelasan program.
Di sini kami menggunakan beberapa library. Yang pertama Streamlit yang digunakan untuk aplikasi web interaktif. Yang kedua Joblib yang berfungsi untuk membuat model dan vektorisasi yang telah dilatih sebelumnya. Yang kedua SSL digunakan untuk mengatur pengaturan verifikasi sertifikat SSL-nya. Selanjutnya NLTK yang digunakan untuk memproses teks termasuk tokenisasi dan penghapusan stop word. Dan ada beberapa library juga seperti NLTK Corpus, Sklearn Feature Extraction Text, dan Sastrawi Stammer Factory. Lalu fungsi bagian try, except, sama plus ini digunakan untuk mengatur verifikasi HTTPS yang mengatur tentang masalah verifikasi sertifikat SSL pada beberapa sistem operasi. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengunduh atau mendownload stop words yang akan digunakan pada aplikasi ini, pada website ini, dan menggunakan sintaks NLTK .download stop words. Kemudian pada bagian pre-processing, di sini ada beberapa fungsi tahap. Yang pertama ada tokenisasi yang digunakan untuk misalkan teks menjadi beberapa token atau kata-kata menggunakan NLTK word tokenize. Yang kedua konversi ke huruf kecil. Di sini mengubah seluruh teks menjadi lowercase atau huruf kecil. Jadi tidak ada yang berbeda. Jadi semuanya akan terlihat sama. Lalu selanjutnya, tahap selanjutnya itu akan menghapus kata-kata yang mengandung menghapus kata-kata dari kalimat yang mengandung stop word dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya bagian stemming. Stemming ini mengubah kata-kata menjadi kata dasar menggunakan library Sastrawi tadi. Selanjutnya di sini akan meload atau memuat model dan vektorisasi yang sudah dibuat sebelumnya. Di sini menggunakan library Joblib. Selanjutnya di fungsi classify review. Di sini fungsi ini digunakan untuk mengklasifikasikan jenis ulasan berdasarkan input yang diberikan. Dan beberapa tahapnya ada di sini akan melakukan pre-processing pada teks ulasan menggunakan fungsi preprocess.e_text yang di atas ini. Selanjutnya, mengubah teks ulasan menjadi fitur numerik menggunakan vektorisasi TF-IDF dengan memanggil metode transform pada TF-IDF _vector _820. Dan selanjutnya, memprediksi jenis ulasan menggunakan model yang telah dilatih dan mengembalikan hasil prediksi. Selanjutnya, atau yang bagian akhirnya, di sini bagian pembuatan web streamlit-nya yang akan digunakan untuk melakukan pengetesan pada kalimat-kalimat ulasan yang akan dimasukkan. Fungsi main di sini merupakan inti dari aplikasi web yang akan dibuat menggunakan Streamlit. Dan ada beberapa langkah yang meliputi mendownload dataset, tokenisasi, lalu mengatur di sini yang aesthetically untuk judul dan deskripsi aplikasi pada web tersebut. Untuk menampilkan teks ulasannya, di sini ada streamlit.write. Selanjutnya, pada langkah classify review ini, atau fungsi ini akan ulasan yang akan dilakukan pengujian. Jika tombol OK sudah ditekan dan ulasan tidak kosong, maka fungsi classify review akan dipanggil untuk mengklasifikasikan jenis ulasan antara ulasan tersebut ulasan negatif
atau positif sesuai dengan data training yang telah digunakan pada model machine learning-nya. Dan terakhir, kita akan menjalankan aplikasinya untuk melakukan pengecekan. Saya